bukan kebalikannya. Oh, kalau kamu nggak menurut, kamu bukan anak saya. Bukan kayak gitu. Tapi karena kita sudah ada hubungan gitu, sudah menjadi, kita adalah anak dari orang tua kita, maka kita, oh iya, saya mengasihi orang tua, makanya saya menurut. Tuhan tidak memilih kita untuk kita menyendiri dari kelompok lain, tetapi Tuhan memilih kita untuk menjangkau kelompok-kelompok lain, ya. Perjanjian yang mengikat itu didasari oleh kasih, nikmatilah itu. Jangan perjanjian yang tidak didasari oleh kasih itu menjadi suatu apa? Penderitaan. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2021 membahas mengenai janji, perjanjian kekal Allah. Dan saat ini kita sudah masuk ke pelajaran ke-8. Judulnya adalah Hukum Perjanjian. Dan seperti biasa, saya sudah ditemani dengan seorang sahabat yang akan bersama-sama dengan kita. Dia akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, pasti pernah sih ya, aturan apa yang pernah kamu langgar? Atau jangan-jangan kamu nggak pernah melanggar aturan apapun. Oke, silakan. Oke, nama saya Andrew Randa Lembang dari Hope Channel. Peraturan yang pernah dilanggar sepertinya peraturan kelas ya, waktu masih bersekolah. Peraturan kelas itu yang banyak sekali dilanggar ya, mulai dari datang terlambat, tidak hadir di kelas, ya mungkin seperti itu. Bolos kelas gitu ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Andrew. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Andrew dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau pendeta, aturan apa yang pernah dilanggar? Apa banyak ya. Kalau di sekolah dulu malas masukin baju ya. Itu salah satunya. Itu gaul pada zamannya gitu pendeta ya? Iya, gaul pada zamannya begitu. Lalu dilipat ini. Lalu apa? Lokasi berbeda gitu, nama juga berbeda. Namanya David Panjaitan, ditulis nama panggilan. Lalu kalau di rumah dulu pulang ke rumah lama, ya janji jam sekian, ya namanya anak-anak lah ya. Lalu lintas, nggak berlebihan lah saya bilangnya. Selama di Jakarta ini, bolehlah saya bisa hitung dengan jari melanggar aturan lalu lintas, contohnya jalur busway ya, boleh dihitung lah, karena saya ingin menunjukkan kepada anak Jeremy bahwa saya duluan yang ikutin aturan main, baru saya ingatkan dia untuk selalu ikut aturan main, kira-kira begitu. Jadi memberi contoh kepada anak, harusnya begini loh di jalan itu gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan mulai pelajaran kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Andrew. Oke. Ayat hafalannya terdapat dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihi kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa, pada saat ini kami telah siap sedia untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau buka pikiran kami, kirimkan hikmat, akal budi, kepintaran dari surga, agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang akan kami bahas ini, Bapa. Inilah doa kami, sempurnakan yang kurang, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Saya ingat dulu waktu zaman saya sekolah,
sama ya, kalau anak sekolah tuh biasanya suka melanggar aturan. Bahkan ada satu slogan yang katakan peraturan dibuat untuk dilanggar gitu. Iya. Dan kesannya keren banget kalau mengatakan slogan itu. Ada aturan apa namanya, kalau perempuan mungkin ada aturan rok sampai di mana gitu kan, di lutut atau nah itu dibuat saya mau lebih pendek dari itu. Atau tadi Andrew bilang pernah bolos kelas, saya bahkan pernah bolos sekelas gitu. Jadi satu kelas benar-benar janjian untuk bolos bareng. Dan setelah saya pikir-pikir, setelah dewasa sekarang, wah ini menyesatkan sekali nih kata-kata peraturan dibuat untuk melanggar. Menyesatkan sekali karena aturan itu dibuat malahan untuk melindungi. Sama seperti aturan di lalu lintas ya, aturan di jalanan. Kenapa kalau merah itu harus berhenti? Karena kalau misalnya kita tetap terobos, kita bisa celaka. Jadi aturan itu ada untuk melindungi, untuk membuat satu kondisi yang teratur. Nah, kita lihat di pelajaran ke-8, judulnya adalah Hukum Perjanjian. Di sini dikatakan ada satu frase penting di Mazmur 23 yang mengatakan, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Allah mau menuntun kita kepada satu jalan, yaitu jalan yang benar. Oleh karena kebenaran moralnya, Allah tidak pernah membawa kita tersesat. Dia akan menyediakan jalan yang aman untuk perjalanan rohani kita selama hidup. Lalu pertanyaannya adalah, apakah jalan kebenaran itu? Kalau di sini ada beberapa ayat dikatakan di Mazmur 119 ayat 35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Di ayat 172, biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintahmu benar. Tapi ada beberapa ayat lagi yang saya suka juga di Mazmur 119, yaitu di ayat 9 sampai 11 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi Allah ingin menuntun kita ke jalan yang aman, jalan yang benar, dan jalan yang benar itu adalah melalui hukum-hukumnya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pelajaran hari Minggu, silakan Andrew. Baiklah, pelajaran hari Minggu, pemilihan bangsa Israel. Ulangan 7 ayat 7 berbunyi, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Nah, pelajaran hari Minggu membahas bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel ya. Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka pantas atau lebih baik dari bangsa lain untuk dipilih ya. Tetapi Tuhan memilih bangsa Israel karena memang Tuhan ingin memilih mereka ya. Di paragraf pertama di pelajaran hari Minggu, di bagian kalimat terakhirnya, jadi dasar pemilihan mereka itu terletak pada rahasia kasih dan karunia Allah. Jadi karena kasih dan karunia Allah, maka Allah memilih bangsa Israel ya. Nah, pada saat ini kita juga sebagai bangsa-bangsa Israel modern ya, bisa dibilang bangsa yang dipilih secara modern, kita dipilih bukan karena kita layak untuk dapat dipilih, tapi karena kasih karunia Tuhan itulah ya, maka Tuhan memilih kita ya. Jadi Tuhan tidak memilih kita untuk kita menyendiri dari kelompok lain, tetapi Tuhan memilih kita untuk menjangkau kelompok-kelompok lain ya. Bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel pada waktu yang lalu agar mereka juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain ya. Ilustrasinya seperti kita menyusun gelas berbentuk segitiga atau berbentuk piramid. Bangsa Israel adalah bangsa yang paling atas ya, bangsa yang dipilih. Ketika Tuhan mencurahkan berkat melimpah kepada bangsa Israel, gelas yang paling atas penuh, maka air-air itu juga akan jatuh kepada gelas-gelas yang lain ya. Sebagaimana bangsa-bangsa yang lain juga
diberkati melalui bangsa Israel ya. Jadi itulah pemilihan bangsa Israel. Oke. Kalau kita bermain kata nih ya Pak Pendeta, bagaimana kita mengerti atau adakah ilustrasi dari pendeta yang bisa lebih menjelaskan Tuhan memilih? Artinya kan kayak, oh ada banyak nih ya, Tuhan pilih yang ini. Apakah kayak pilih kasih atau pilih apa gitu? Kenapa Tuhan memilih gitu? Baik, kalau kita baca pelajaran hari Minggu ini bagian atas, ada satu kalimat bisa dikatakan bahwa sebetulnya Allah memilih bangsa yang lain, tapi mereka menolak. Tapi tidak ada bukti ya. Jadi kenapa Allah memilih mereka? Seperti ilustrasi pekan lalu. Jadi kita memberi bukan karena melihat siapa yang mau diberi, tapi kita memberi karena memang sifat kita mau apa? Mau memberi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan juga melihat, ya ini mungkin agak sedikit pandangan subjektif saya ya, pribadi. Tuhan melihat potensi. Ada potensi di bangsa itu untuk menjadi alatnya. Kenapa saya katakan demikian? Sama seperti murid-murid Yesus. Contohnya Petrus. Sebelum dia memang benar-benar berubah, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, dia kan seorang yang sangat temperamen, tapi punya potensi. Ya punya potensi untuk menjadi juru kabar ya, bukan potensi selamat, bukan itu poinnya. Jadi bangsa Israel juga punya potensi untuk menjadi alat yang bisa digunakan oleh Tuhan, bukan potensi untuk selamat, karena keselamatan itu menjadi bagian siapa saja. Itu poin pertama. Bagian menjawab pertanyaan Yola tadi. Nah, kalau boleh menambahkan Yola, dari pelajaran Sabat petang sampai minggu ini, jadi seperti ini, kalau boleh saya katakan, aturan mainnya gimana sih? Gitu kan. Seperti pekan lalu kita sudah bicarakan, kamu udah kerja di tempat ini ya, udah kami terima. Bukan karena kamu hebat, bukan. Karena kami mau terima kamu aja. Jadi aturan mainnya begini loh. Makanya di sini di Ulangan 7 ayat 9 ini kan ada satu imbal balik. Tuhan akan setia, maka kamu setialah. Kan itu. Tuhan akan setia, maka kamu setialah. Maka itu akan berjalan dengan baik. Jadi pada waktu kamu tidak setia, terputuslah hubungan. Bukan dikatakan Allah yang tidak setia, tapi apa? Bangsa itu yang tidak setia, maka terputus hubungan. Kira-kira seperti itu. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak Pendeta. Tadi Pendeta bicara mengenai potensi. Ada satu pertanyaan yang di bold di hari Minggu itu mengenai peran kita di dalam gereja. Apa yang dapat kita lakukan? Karena di kalimat terakhir ini saya jadi tersentak gitu. Ingat, jika Anda tidak menolong secara aktif untuk tingkatan tertentu, Anda sedang berdiri di tengah jalan menghalangi. Wah, ini satu peringatan yang luar biasa gitu. Kalau kamu nggak secara aktif berperan dengan potensi yang kamu punya, kamu sebenarnya sedang menghalangi. Boleh Pendeta kasih sedikit penjelasan? Ya, sama seperti ini kan seperti kita berada di jalan raya ya. Jadi semua kendaraan yang ada di jalan raya itu kan berperan sesuai dengan bagiannya masing-masing, berjalan sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Nah, pada saat ada satu mobil, satu kendaraan yang macet di situ, kan terhalangi semua. Lebih bagus dia tidak ada di situ. Nah, banyak orang berpikir, ya saya lupa tulisan Nyonya White-nya itu, satu tulisan kutipan dari buku Ronbat katakan demikian. Pada waktu kegiatan penginjilan itu berlangsung, tidak bisa keterlibatan kita itu tidak bisa digantikan dengan cara yang lain. Contohnya, kalian saja yang pergi ya, ini uangnya contohnya. Itu tidak bisa. Tapi kita harus terlibat aktif di dalam kegiatan itu. Kira-kira seperti itu Yola ininya. Ya, seperti di Jakarta lah. Sering macet hanya gara-gara di depan ada yang
mogok satu gitu loh. Tapi yang lain nonton pendeta. Yang lain nonton. Nah itu akhirnya orang nonton. Kenapa sih orang itu diam di situ kan? Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari Senin judulnya adalah ikatan yang mengikat. Ikatan yang mengikat. Nah, ini tentang apa sih? Kalau kita lihat dari pekan lalu, bahkan pelajaran sebelum-sebelumnya juga, perjanjian Allah dengan manusia itu adalah perjanjian kasih karunia. Namun kasih karunia itu bukanlah izin untuk melanggar. Kasih karunia hanyalah hasil dari kebaikan Allah yang dilimpahkan tanpa jasa kepada mereka yang masuk dalam hubungan kasih dengan Dia. Sebaliknya perjanjian hukum mestinya bersama-sama, keduanya tidak dapat dipisahkan. Ada ilustrasi di pelajaran hari Senin mengenai hubungan dan adanya aturan di dalam hubungan tersebut. Contohnya, kalau dalam pernikahan, meskipun keduanya mempunyai hubungan, tetapi ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar gitu. Ada aturan-aturan. Contohnya, nggak mungkin seorang yang sudah menikah lalu mengambil laki-laki yang sudah menikah mengambil perempuan lain untuk masuk di dalam hubungan mereka, di dalam rumah tangga mereka, ataupun misalnya di dalam hubungan persahabatan. Meskipun sedekat apapun persahabatan mereka, nggak bisa tiba-tiba seseorang teman lalu mengambil barang atau uang yang dimiliki oleh temannya untuk kepentingan dia pribadi tanpa bicara gitu, tanpa kasih tahu. Di dalam hubungan pekerjaan, mitra bisnis, tidak mungkin seseorang yang sudah mengikat mitra bisnis dengan yang lain, lalu tiba-tiba ngambil vendor lain gitu. Saya maunya sama ini. Karena apa? Karena ada aturan gitu, ada hukum yang tidak boleh dilanggar, walaupun adanya hubungan tersebut, baik itu pernikahan, persahabatan maupun pekerjaan, dan masih banyak yang lain. Jadi kita lihat di sini bahwa hubungan antara ikatan itu memang mengikat gitu. Jadi kenapa judulnya adalah ikatan yang mengikat? Karena di dalam ikatan atau di dalam hubungan itu ada sesuatu yang mengikat, dan itu adalah aturan yang tidak bisa dilanggar. Makanya dikatakan tadi perjanjian dan hukum mestinya bersama-sama, tidak dapat dipisahkan. Di sini juga dikatakan di pelajaran hari Senin, perjanjian Allah dengan umatnya Israel berisi tuntutan penting yang beragam untuk mempertahankan hubungan khusus yang dia cari dari umatnya. Dan ini masih sama sampai sekarang. Bagaimana Allah dengan bangsa Israel waktu itu mengikat satu perjanjian kasih karunia yang mengatakan, aku memberikan kasih setiaku, maka setialah, tadi yang pendeta sudah katakan gitu kan, sederhananya seperti itu. Aku akan memberikan kamu berkat, aku akan memberikan kamu perlindungan, maka setialah gitu. Nah, ini juga berlaku atas kita sekarang. Karena kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, karena kita adalah bangsa Israel rohani yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita juga mengekspresikan hubungan kita itu dengan menurut kepada hukum-hukumnya. Dan ini sudah istilahnya udah sering kali ya kita bahas, pendeta, bagaimana kita manusia menurut kepada hukum Allah bukan karena kita mencari keselamatan, tapi karena kita sudah selamat, maka ekspresi kita adalah oke, saya mau setia, saya mau mengikuti aturan yang ada. Mungkin pendeta boleh kasih tambahan. Ya, saya lagi berpikir gini, Yola ya, dan pemirsa juga Andrew. Perjanjian itu kan mengikat. Terikat selama berapa lama itu akan diikat dalam perjanjian, tertuang dalam perjanjian itu. Yang saya bayangkan begini. Perjanjian baru pernah katakan, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Bayangkan kita terikat kepada sesuatu yang kita tidak cintai. Kan luar biasa menderitanya itu kan. Ya. Tetapi bayangkan kita terikat kepada sesuatu yang kita cintai. Aturan main apapun yang ada di tempat itu, kita akan nikmati. Dan aturan main yang ada di dalam perjanjian itu, hasilnya akan membuat kedua belah pihak itu semakin akrab dan semakin mengerti satu dengan yang lain. Nah, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel badani dulu. Mereka membuat satu ikatan itu semakin kuat, itu tadi seperti Yola katakan di pretel di perintil-perintilnya itu dijelas lagi, sampai melupakan kasih itu. Jadi tidak heran mereka melakukan itu dengan jerih payah, menderita. Makanya dikatakan kamu itu budak terhadap hukum, di bawah hukum jadinya. Kan pelajaran sahabat pekan lalu kan bilang begitu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita, itu berarti kita budak, kita diperhamba. Nah, itulah yang terjadi. Jadi pelajaran kita mengingatkan kita kembali bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan manusia itu berdasarkan kasih, lalu manusia menerima janji itu oleh karena kasih, seperti ilustrasi sahabat pekan lalu. Seorang anak yang rindu minum susu, tapi dulunya hanya sedikit, tapi sekarang Penuh. Sepuasnya. Nikmatilah itu, kan gitu. Jadi perjanjian yang mengikat itu didasari oleh kasih, nikmatilah itu. Jangan perjanjian yang tidak didasari oleh kasih itu menjadi suatu penderitaan. Kira-kira itu tambahannya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Selasa. Silakan Pendeta. Oke, hari Selasa ini pelajaran yang bagus. Hukum dalam perjanjian ya. Hukum itu adalah aturan main. Lalu perjanjian itulah yang sedang kita bicarakan. Jadi aturan main di dalam perjanjian itu. Jadi bagaimanakah caranya atau apa tujuannya aturan main itu di dalam perjanjian itu? Itu bahasa sederhana. Jadi aturan main di dalam perjanjian itu tujuannya adalah untuk tetap menjaga perjanjian itu terjaga dengan baik. Oke, saya ambil ilustrasinya begini. Kebetulan saya suka dengan, bukan suka sih ya suka lah, saya suka dengan contohnya kendaraan mobil yang sudah berumur ya, mobil tua. Saya ada yang tahun 74 itu, mobil Jeep. Jadi sering orang tanya, kok bisa ya dari tahun 74 sampai sekarang masih jalan? Apa sih rahasianya? Lalu saya katakan aturan mainnya adalah perawatan. Mobil baru pun kalau tidak dirawat dengan baik cepat rusak. Yang mobil lama tentu perlu lebih ekstra perawatannya. Nah, ini kan ini prinsip utama. Nah, sering bertanya, apa saja sih yang dirawat? Nah, kan begitu, apa saja sih? Pertama, kalau mobil tua sering dipanaskan, paling tidak 2 hari sekali. Lalu yang kedua, sebelum dipanaskan, dinyalakan mesin, cek olinya. Kenapa cek oli? Supaya mesinnya tidak rusak, kan gitu. Lalu yang kedua, apalagi yang mau diperiksa? Cek radiatornya. Kenapa dicek radiator? Airnya supaya jangan kurang, lalu pendinginan di mesin itu bisa berjalan dengan baik. Terus apalagi diperiksa? Lihat remnya. Adalah perintil-perintilnya, istilahnya begitu. Nah, sama dengan ini. Aturan main dalam perjanjian,
apa saja sih yang ada dalam perjanjian itu, perjanjian dalam hal apa? Moral, sipil, sosial, dan juga apa? Agama. Lalu diperjabarkan lagi di bawah dalam pertanian, pemerintahan, sipil, hubungan sosial, dan apa? Peribadatan. Itu ada sama. Jadi contohnya kan kalau kita baca buku 5 buku Musa, khususnya buku Keluaran, Keluaran ya, Imamat, apa, Kejadian, Keluaran, Imamat, kan itu kan ada aturan main. Hmm. Dengan bagaimana sih aturan main yang bertetangga, bagaimana sih aturan main tentang tanah, bagaimana sih aturan main tentang orang yang meminjam uang, bagaimana sih aturan main tentang beribadah. Itu kan semua ada di sana. Nah, Ya. itu semua dipelajari supaya perjanjian itu bisa bertahan dengan baik. Itu secara kita dengan Tuhan. Nah, mungkin saya lebih spesifikkan lagi masalah hubungan ya. Kembali Andrew, ini hal yang enak menurut saya yang datang untuk Yola atau pemirsa. Ini masalah hubungan antara cewek cowok lah lebih enak ya. Jadi kan contohnya, kan prinsipnya tentunya Andrew punya cewek. Prinsipnya kan kita saling sayang ya. Ya. Terus gimana supaya kita tetap terjaga hubungan kita? Oh begini bang, kalau abang mau ketemu mami itu gini loh aturan mainnya. Oh gitu ya. Terus kalau mau ketemu papi itu begini loh. Bisa dapat poinnya. Terus gimana? Oke. Nanti kalau abang ke rumah, aturan di rumah kami begini loh. Secara umum, ya kan? Sistem di rumah itu begini, sistem sosialnya itu seperti ini. Lalu bang, kami di rumah itu biasanya sering makan malam sama-sama. Nah, aturan ini diberikan supaya hubungan utama itu berjalan dengan apa? Dengan baik. Jangan dibalik. Bangsa Israel membalik. Aturan ini diikuti semua supaya hubungan yang besar itu apa? Terjalin, kan enggak. Ya kembali seperti contohnya Andrew bermanis-manis kepada mamanya, cewek itu, sopan cari muka kepada bapak itu, orang tuanya laki-lakinya. Kan tidak membuat otomatis hubungan kalian ada, kan enggak. Tapi karena hubungan besar itu sudah ada, maka ini loh bang begini jaganya gini. Oh ya, seneng kan? Oh iya. Tapi kalau tidak didasari oleh rasa kasih, banyak banget sih, ribet banget mau ketemu orang tuanya aja, ribet banget sih mau ke rumahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ada pertanyaan di bagian bawah pendeta Ya, di silakan. Selasa. Dan ini ya kalau disederhanakan, Tuhan memberikan berbagai petunjuk kepada bangsa Israel pada waktu itu dan juga kepada kita saat ini. Ya. Jadi memang kita tidak ditinggalkan sendiri lah istilahnya. Bahkan dalam hal tadi kalau pendeta bilang peribadatan, sosial, moral, sipil, sekarang bahkan kita tentang pendidikan, tentang kesehatan, itu semuanya diberikan lengkap gitu. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara yang satu kita tidak istilahnya ini udah nggak perlu lagi, kita ngapain sih ikutin berbagai banyak banget ini aturannya, sama kita harus ikutin ini dengan ketat karena kalau enggak kita bisa kehilangan keselamatan, contohnya seperti itu. Baik, kembali menjawab itu seperti ilustrasi yang tadi itu. Kan setiap ibu kan beda-beda approach-nya kan. Mama, contohnya ibu ini dengan ibu ini kan approach-nya beda. Tapi dari dua ini kan prinsipnya sama. Ibu-ibu suka dipuji. Bisa dapat ya. Sama seperti tadi. Setiap zaman masalahnya berbeda-beda. Contoh kita bilanglah sekolah. Setiap zaman kan berbeda-beda masalah. Tapi prinsipnya kan ada. Nah prinsipnya itulah benang, atau bahasa kerennya benang merahnya itulah. Benang merahnya itulah yang apa? Diambil. Itulah yang menyeimbangkan. Lalu yang kedua, dasarnya harus ada. Nah dasarnya adalah anak hormat kepada orang tua. Base-nya adalah Alkitab. Nah itu kalau tulisan yang tadi berutusan Rono buat ini, itu kan penjabaran untuk detailnya saja. Tapi prinsipnya adalah apa? Alkitab. Kira-kira itu Yola. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana.
Kita lanjutkan pelajaran kita di hari Rabu. Silakan Andrew. Pelajaran hari Rabu, stabilitas hukum Tuhan. Hukum Allah adalah pernyataan kehendak Allah secara lisan atau tertulis. Karena itu adalah salinan dari karakternya ya. Jadi karena karakter Allah ini, kalau kita lihat karakter Allah ini tidak pernah berubah ya. Dari dulu sampai sekarang karakter Allah tetap sama. Makanya itu stabilitas hukum Tuhan juga artinya stabilitas hukum Tuhan ini tidak berubah ya. Dari dulu sampai sekarang hukumnya tetap sama ya. 10 hukum itu tidak pernah berubah dari awal diberikan kepada bangsa Israel sampai sekarang. Artinya hukum ini stabil ya. Nah, hukum penting untuk kebahagiaan makhluk ciptaan dan berakal agar hidup selaras dengan Dia. Artinya hukum diberikan agar kita dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Hukum diberikan bukan untuk agar hidup kita menjadi lebih susah, tetapi hukum diberikan agar hidup kita menjadi lebih baik ya. Jadi kalau ada yang memberikan hukum kepada kita terus kita merasa terbebani dengan hukum itu, berarti kita tidak itu berarti bukan hukum yang membuat hidup kita berjalan dengan baik ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan juga di sini bahwa jika hukum Allah tidak dapat menyelamatkan seorang dari dosa, mengapa Dia menaruhnya menjadi bagian dari perjanjian itu? Mungkin pendeta boleh menjawabnya. Oke. Terima kasih Andrew. Oke. Jadi kita melihatnya begini. Bagaimanakah caranya supaya perjanjian itu tidak batal? Kan begitu. Seperti pekan lalu katakan, atau seperti pelajaran ini katakan di ayat hafalan, aku setia, kamu harus setia. Kalau kamu tidak setia, batal perjanjian. Kira-kira seperti itu kan. Nah, pertama yang dipertanyakan adalah apakah kesetiaan Allah itu berubah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah memang tidak pernah berubah. Hukum itu adalah karakter Allah. Dengan kata lain, hukum itu juga tidak berubah. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan manusia supaya perjanjian itu tidak batal? Ya mereka harus setia terhadap kesepakatan apa yang sudah dibicarakan. Kan kira-kira seperti itu. Nah ini kembali saya ulang-ulangi, mudah-mudahan pemirsa tidak bosan dengan ilustrasi yang selalu saya gunakan ini. Karena menurut saya pribadi, untuk mengerti ini, kita harus rasakan bagaimana hubungan orang yang sedang jatuh cinta ya, pria dan wanita. Kan seperti itu. Contohnya, seperti saya ulang saja, Andrew, saya tidak tahu udah punya cewek atau belum, saya kurang tahu. Anggaplah sudah punya cewek sekarang kan. Jadian. Bagaimana cara menjaga agar hubungan perjanjian kalian itu bertahan? Kan kalian ada kesepakatan kan. Si cowok akan katakan, "Dek, jangan ada cowok lain ya." Iya bang. Cewek juga begitu. Bang, jangan ada cewek lain ya. Iya. Kan begitu kan. Lalu yang kedua, Dek, supaya hubungan perjanjian kita ini bertahan dengan baik, jangan adalah foto cowok lain ya dimanapun, di dompet, entah di handphone. Oke bang, abang juga begitu ya. Kan, nah, kalau salah satu ini dilanggar, artinya kan salah satu tidak setia. Nah, itu akan berdampak kepada apa? Kepada perjanjian yang sudah dibuat. Itulah yang perlu kita ingat. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi adalah apakah Allah itu berubah? Tidak. Nah, yang sering berubah itu siapa? Manusia. Nah, jadi kenapa hukum itu dimasukkan dalam perjanjian? Karena hukum itu yang menjaga perjanjian itu tetap langgeng lah. Itu jawabannya, Indro. Oke, jadi di dalam perjanjian ada hukum ya, antara perjanjian kita dengan Allah. Di dalam perjanjian itu ada hukum untuk mengatur agar perjanjian itu dapat berjalan dengan baik, atau hubungan itu dapat berjalan dengan baik. Oke. Nah, bedanya yang pelajaran hari kemarin, Pendeta, hukum dengan petunjuk-petunjuk atau istilahnya rentetannya lah yang di bawah, yang moral apa segala macam, itu gimana Pendeta?
Oke, itu kan prinsipnya sama. Secara umum, ini loh yang harus kamu ikuti. Hormat kepada orang tua, hormat masuk ke rumah, hormat bertetangga, kan itu ininya. Nah, itu dijabarkan lagi. Hormat ke orang tuaku tuh begini loh. Hormat kepada mamaku tuh begini loh. Nah, itu semua dalam koridor aturan main yang akan membuat perjanjian itu berjalan dengan baik. Contohnya begini lagi, Yola. Semua itu perjanjian sosial kah, perjanjian pertanian kah, perjanjian pemerintahan kah, kan prinsipnya adalah 10 hukum itu. 10 hukum itu adalah kasih. Nah, contoh hukum pertanian lah contohnya ya. Jangan mengingini barang orang lain. Nah, kalau Yola ingat dan pemirsa ingat, aturan tanah adalah jangan menggeser patok. Itu kan jangan mengingini barang orang lain. Itu salah satu contoh saja. Nah, secara sosial contohnya, hubungan sosial jangan mengingini pasangan orang lain. Kan itu aturan secara, itu prinsipnya adalah di 10 hukum. Yang prinsipnya semua itu adalah apa? Kasih. Kira-kira seperti itu kaitannya, Yola. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita sudah sampai di pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah jika atau if. Nah, kalau bicara mengenai hal ini biasanya ada syarat yang mengikuti ya. Jadi kayak kalau misalnya di Microsoft Excel gitu, contohnya ini, if, ini gitu. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, maka inilah yang akan terjadi. Nah, kita lihat di beberapa ayat pelajaran hari Kamis. Saya akan bacakan di Kejadian 26 ayat 4 dan 5, dikatakan, Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi di sini kayak kita melihat ada perjanjian. Ya, kita sudah belajar di beberapa pelajaran yang lalu bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham. Dikasih tahu perjanjiannya adalah ini, aku akan. Itu yang Tuhan katakan, aku akan. Karena di ayat setelahnya dikatakan Abraham telah mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu perintah, ketetapan, dan hukum. Nah, di sini tersirat bahwa Allah mengharapkan satu gaya hidup yang demikian dari manusia dalam perjanjian. Dan pernyataan penuh dari perjanjian kitab suci di Sinai adalah bukti yang melimpah bahwa syarat-syarat penurutan adalah salah satu aspek mendasar dari perjanjian. Kita baca lagi satu ayat di dalam Keluaran 19, ayat yang kelima. Ini ayat pelajaran kita di pekan lalu ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Pekan yang lalu, pendeta sudah berikan ilustrasi yang jelas gitu. Jadi sekarang gitu. Jadi sekarang, jika... Jadi ada syaratnya, jika ini, maka aku akan ini. Sama kayak misalnya yang tadi Microsoft Excel gitu. Yang ini akan terjadi if ini dilakukan. Atau ini terpenuhi gitu. Jadi ada syarat yang harus terpenuhi, baru sesuatu akan, perjanjian itu akan berjalan. Aspek bersyarat dalam perjanjian itu tidak dapat disangkal, meskipun diberikan melalui kasih karunia, meskipun tidak dihasilkan, meskipun sebuah pemberian kepada mereka, janji perjanjian bukanlah tanpa syarat. Untuk Allah memberikan perjanjian itu adalah kasih karunia. Jadi bukan, harus ada syarat yang kalian penuhi baru saya kasih perjanjian. Enggak seperti itu. Tapi
Allah memberikan perjanjian dulu, ini loh perjanjiannya, tapi perjanjian ini akan berlaku kalau syaratnya terpenuhi. Jadi bukan kebalik, jadi kayak oh kamu harus penuhin dulu syaratnya, ini, baru kita bikin perjanjian. Bukan seperti itu. Nah, di sini berarti seseorang dapat menolak pemberian itu. Jadi kasih karunia yang Tuhan tawarkan melalui perjanjian itu tidak menghilangkan kehendak bebas seseorang. Seorang bisa mengatakan, oh saya nggak mau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Saya nggak mau, atau bisa saja, oke, terima perjanjian, tapi begitu syaratnya tidak dipenuhi, berarti artinya dia menolak perjanjian itu. Allah mengaruniakan dengan bebas kepada semua orang. Setiap orang diundang untuk menerimanya. Ketika seorang menerimanya, maka kewajiban mengikuti. Bukan sebagai jalan untuk memperoleh berkat perjanjian, tapi sebagai manifestasi lahiriah setelah menerima berkat-berkat perjanjian. Israel harus menurut bukan untuk mendapatkan janji-janji, tetapi supaya janji-janji dapat digenapi kepadanya. Penurutan merupakan ekspresi dari bagaimana rasanya diberkati oleh Tuhan. Penurutan bukan untuk memperoleh berkat, di mana Allah berkewajiban untuk berikan kepada mereka. Penurutan menciptakan lingkungan di mana berkat iman dapat diwujudkan. Dan kalau saya lebih kalau dalam hal ini ya, mungkin pendeta hubungan pasangan gitu ya. Tapi kalau saya melihat lebih mudah hubungan antara anak dan orang tua gitu. Jadi kita menurut sama orang tua, terlebih lagi kalau misalnya anak-anak kecil gitu ya, menurut sama orang tua bukan karena terpaksa gitu. Tapi ya karena saya percaya kepada orang tua saya, dan saya mengasihi orang tua saya mau menurut. Jadi bukan kebalikannya, oh kalau kamu nggak menurut, kamu bukan anak saya. Bukan kayak gitu, tapi karena kita sudah ada hubungan gitu, sudah menjadi, kita adalah anak dari orang tua kita, maka kita, oh iya, saya mengasihi orang tua, makanya saya menurut. Kira-kira gitu pendeta, ada yang mau ditambahkan? Yang menarik buat saya di pelajaran hari Kamis ini adalah kata jika itu mengingatkan kita tidak ada paksaan ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti perintah-perintahku. Ini hal yang menarik. Jadi seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, bayangkan kita mengikat janji kepada satu pihak yang nggak kita cintai, itu kan terpaksa namanya. Kita nggak bisa lepas dari situ. Dan itu diperkuat oleh tulisan Sekolah Sahabat kita katakan, kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita diperbudak jadinya. Bukan menjadi istilah Yola tadi, anak-anak Allah. Makanya Rasul Paulus katakan, tadinya kalian budak, sekarang menjadi anak-anak apa? Anak-anak Allah. Kita punya kebebasan untuk mengikuti apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah diaturkan. Kira-kira itu. Oke. Yola. Terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita sudah di penghujung dari pelajaran kita untuk hari Jumat, dan kesimpulan silakan Pendeta. Baik, Yola, Andrew, dan juga pemirsa, kembali saya mau ulangi bahwa hukum perjanjian, jadi dalam sebuah perjanjian itu ada aturan mainnya. Nah, aturan main ini dibuat untuk menjaga agar perjanjian itu tetap langgeng. Nah, perjanjian ini akan dinikmati oleh kedua belah pihak kalau didasari oleh apa? Oleh kasih. Itu prinsipnya. Nah, dalam kasus atau dalam situasi hubungan antara Allah dan manusia, di pelajaran hari Kamis, hari Rabu lah tepatnya, mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak pernah berubah, lalu hukum Allah itu menunjukkan karakter Allah. Dengan kata lain,
perjanjian dengan aturan main, kesepakatan yang sudah dibuat itu tidak akan pernah berubah. Karena Allah itu tidak berubah. Kembali mengingatkan sebagai contoh, kalau pemirsa masih ingat dan Yola juga Andrew masih ingat, keselamatan Nuh itu banyak ditentukan oleh kesetiaan Allah menepati janjinya. Lalu dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Nuh, kalau Allah tidak setia kepada janjinya, Nuh gak akan selamat. Itu kan, mau bangun bahtera, kalau Tuhan katakan, kalau Tuhan melakukan tidak setia kepada janjinya, Nuh tidak akan selamat, mati juga Nuh itu. Nah, itulah hal yang perlu kita ingat dari pelajaran kita di bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, walaupun perjanjian sudah diadakan, lalu aturan main sudah disampaikan, hal yang menarik buat saya adalah itu tidak terpaksa. Kita masih punya kebebasan untuk memilih. Itu satu hal yang sangat sangat luar biasa. Nah, kelemahan ilustrasi saya tentang hubungan itu, contohnya dua belah pihak sudah berjanji, lalu dengan berjalannya waktu tiba-tiba satu pihak kata, udahlah kita putus aja lah. Kalau yang satu ini nggak setuju untuk putus, ini bingung juga mau kemana kan, kira-kira seperti. Artinya apa? Tidak ada kebebasan untuk menyatakan saya tidak setia. Ya seperti kalau bicara secara hubungan, seharusnya idealnya adalah kalau satu kata udahlah kita nggak ini lagi, yang sana nggak bisa katakan tidak bisa, ya oke lah. Kalau memang kamu udah nggak mau, ya udah selesai, putus. Kita punya perjanjian ini batal, kita punya perjanjian, lalu yang lain. Nah, itu hal yang menarik buat saya. Walaupun Allah tidak berubah, hukumnya tidak berubah, aturan main sudah dibuat, tetapi Tuhan masih memberikan kebebasan untuk kita untuk untuk memilih apakah kita setia atau tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang menarik buat saya adalah pada waktu kita berkomitmen untuk setia, Allah membantu kita untuk setia. Ya, walaupun di sini belum di-mention, tapi dengan perjalanan waktu kita masuk kepada perjanjian baru, Tuhan katakan apa? Waktu Yesus mau naik ke sorga, muridnya kan nanya, siapa penggantimu? Aku akan kirim penggantiku, yaitu Roh Kudus. Apa dikatakan? Fungsinya adalah mengingatkan, mengajarkan, dan lain sebagainya. Itu hal yang menarik buat saya dari pelajaran yang kita pelajari ini. Oke, saya akan masuk ke kesimpulan, Yola. Ya. Di pelajaran hari Jumat ini dari buku SDA Bible Commentary Jilid 5 halaman 484. Pertama-tama haruslah ada kasih, seperti yang kita bicarakan dari awal, di dalam hati sebelum seseorang dapat dalam kekuatan dan kasih karunia Kristus memulai memelihara perintah-perintah hukum Allah. Itu Andrew yang kita bicarakan tadi ya. Kalau tidak ada kasih, menderita hidup itu. Tapi kalau ada kasih, kurang lama bersama. Terlalu cepat waktu ini berlalu, kira-kira begitu. Penurutan tanpa kasih adalah tidak mungkin dan tidak berguna. Tetapi di mana ada kasih, secara otomatis seorang akan mengatur kehidupannya sejalan dengan kehendak Allah, seperti yang dinyatakan dalam perintah-perintahnya. Jadi base-nya adalah kasih. Dan juga iman kita kepada siapa? Yesus Kristus. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Andrew sudah berdiskusi bersama. Peraturan dan hukum dibuat bukan untuk dilanggar. Hukum adalah jalan di mana kasih karunia dinyatakan dan diekspresikan dalam kehidupan oleh kita yang telah menerima kasih karunia. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.